ini adalah salah satu kegiatan yang berada di Al-Firdaus, yaitu praktek wudhu. Nah, tadi kan sudah habis praktek wudhu. Kalau sekarang dilanjutkan dengan praktek sholat teman-teman. Di Al-Firdaus kita melatih anak-anak untuk rajin beribadah. Nah, di Al-Firdaus juga melatih fisik motorik anak loh. Contohnya ini nih, bermain memindahkan bola. Kita ada di sentra bahan alam cair. Yuk masuk. Sekarang kita mau praktek membuat play-doh. Juga merupakan kegiatan rutin yang berada di Al-Firdaus. Sekarang kita ada di sentra P5. Kegiatan hari ini adalah membatik dengan teknik ekoprint.
Daus juga ada ekskul modeling loh. Nah, ekskul modeling juga melatih anak untuk berjalan lurus dengan tegak. Selain itu, ekskul modeling juga melatih anak untuk menjadi lebih percaya diri ketika tampil di depan umum. Tak kenal maka tak sayang. Akung Ruslan, yang mana pemenang Golden Wedding Stories. Kita membuat yayasan namanya Masa Depan Indonesia. Apa sih makna daripada masa depan Indonesia? Kita ingin mewarnai anak-anak kecil saat ini yang sangat ketinggalan sisi pendidikannya. Kebetulan yang ada di desa-desa yang terpencil. Maka dari itu kami di mana-mana membuat Yayasan Masa Depan Indonesia. Seperti apa sih Yayasan Masa Depan Indonesia itu? Yang nantinya kita bisa mewarnai, yang namanya kita anak polos, lembaran putih. Kita isi apapun yang anak kita bawa ke Jepang ya bisa bahasa Jepang. Anak itu bahasa Arab ya bisa bahasa. Maka dari itu mudah-mudahan dari pondasi dasar kami memberi warna anak itu dari PAUD TK ini yang masih bisa saya kendalikan. Jangan sampai kita kena terpengaruh bahasa-bahasa SD karena ini TK. Bahasa-bahasa itu nanti karena sesuai dengan prosedural ya, tahapan-tahapan. Maka dari itu kami dari PAUD ini yang paling penting. Maka dari itu dari kami sendiri mendirikan Yayasan Masa Depan Indonesia itu memberi kecerdasan anak bangsa yang nantinya kita pondasi dasarnya dari PK dan playgroup. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah mengumumkan akan memberikan potongan harga atau diskon untuk tarif jalan tol. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam semangat Hari Kartini, Sri Kandi PLN UIK Tanjung Jati B menggelar pelatihan public speaking, membekali perempuan untuk siap memimpin. Selain itu, safety quiz juga dilaksanakan untuk memperkuat budaya K3. PLN UIK Tanjung Jati B turut berperan sebagai penggerak kepedulian dan profesionalisme untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berkelanjutan. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis.
kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Jawa Pos TV. PLN UIK Tanjung Jati B menyalurkan 14.000 paving blok faba untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan 2 madrasah di Jepara. Lewat program padat karya, PLN tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Doni Okniza, mengemukakan bahwa faba kini menjadi salah satu sumber manfaat untuk pembangunan, pendidikan dan ekonomi lokal. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam semangat Hari Kartini, YBM PLN UIK Tanjung Jati B menyalurkan bantuan kepada duafa, penyandang disabilitas, lansia, dan guru ngaji di sekitar Jepara. General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Doni Okniza, menegaskan bahwa semangat Kartini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kenapa ini alasannya menyekolahkan cucunya ya? Iya, cucu saya. Firdaus. Iya, yang pertama kami kan barusan pindahan ya anak saya, cari sekolah yang dekat dengan rumah. Satu, yang kedua, saya lihat dari sini kok pendidikannya lebih maju ya. Paling tidak itu cucu saya itu udah bisa baca doa-doa, terus kemudian juga belajar untuk disiplin waktu. Jadi kalau waktunya bangun, mau sekolah, itu. Ya. Kali ini kita berada di Sentra Balok, siap berkreasi dan siap berimajinasi.
Dalam semangat Hari Kartini, YBM PLN UIK Tanjung Jati B menyalurkan bantuan kepada duafa, penyandang disabilitas, lansia, dan guru ngaji di sekitar Jepara. General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Doni Okniza, menegaskan bahwa semangat Kartini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu final. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. PLN UIK Tanjung Jati B menyalurkan 14.000 paving blok faba untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan 2 madrasah di Jepara. Lewat program padat karya, PLN tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Doni Okniza, mengemukakan bahwa faba kini menjadi salah satu sumber manfaat untuk pembangunan, pendidikan dan ekonomi lokal. Dalam semangat Hari Kartini, Sri Kandi PLN UIK Tanjung Jati B menggelar pelatihan public speaking, membekali perempuan untuk siap memimpin. Selain itu, safety quiz juga dilaksanakan untuk memperkuat budaya K3. PLN UIK Tanjung Jati B turut berperan sebagai penggerak kepedulian dan profesionalisme untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berkelanjutan. Dari sekolah Al-Firdaus ini nih Mas ya, berdiri dari tahun 2015. Jadi waktu itu memang kita dari sekumpulan komunitas yang melihat banyak sekali sebenarnya anak-anak berbakat, berpotensi yang bisa kita angkat, tapi kadang-kadang mereka itu ada kurang biaya. Nah, seperti itu. Jadi maka kami memberikan wadah, asal-usulnya itu kami berikan wadah waktu itu untuk anak-anak ini beraktivitas dan berkreasi gitu. Memang kami awalnya itu dari sewa ruko ya, karena memang ya waktu itu belum banyak biaya ya. Terus kemudian ternyata kok antusias ya, peminatnya banyak banget. Lalu kita hijrah ini di daerah Jatisari, kebetulan di sini itu keluarga muda semua. Nah, terus akhirnya kami di sini langsung awal pertama itu tahun 2015 itu kita dapat langsung 100 siswa yang mendaftar. Nah, ini tentunya animo masyarakat ternyata luar biasa banget gitu. Terus kemudian kami juga mengambil visi misi, memang kami rata-rata memang keluarga di sini adalah keluarga muda Muslim, sehingga kami membuka yang namanya sekolah TK Islam atau Rodotul Atfal, di mana memang kita pendidikannya adalah Islam tapi yang holistik terintegrasi. Jadi maka di sini kami membuka ada beberapa sentra setiap harinya, baik itu dari sentra bahan alam cair,
di mana anak-anak ini bereksplorasi, bereksperimen, lalu ada sentra main peran. Nah, di sentra main peran anak-anak yang tadinya kurang percaya diri, di sini kita tampilkan PD-nya muncul, beraninya muncul. Terus kemudian untuk anak-anak yang kalau kita bilang kan ada anak yang introvert, dia kurang berinteraksi. Nah, di sentra Balok ini kita ajarkan untuk yuk kita kerjasama nih, kerja tim bareng-bareng sama temen untuk menghasilkan suatu karya. Jadi project, itu makanya di sekolah kami juga ada namanya project based learning. Ini menjadi suatu program unggulan di sini karena memang itu murni proyek dari anak-anak itu sendiri. Terus lalu sentra persiapan ini adalah mempersiapkan anak-anak ini nantinya setelah dari sini, dari PAUD, dari TK ke jenjang selanjutnya mereka itu sudah kita persiapkan. Dan untuk yang sentra ibadah ini tentu sangat penting mengingat basic kita adalah sekolah Islam. Jadi dari mulai hafalannya, doa-doanya, tapi tentunya meskipun ada sebuah target, tapi kita lakukan itu dengan kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi anak tidak merasa tertekan atau terbebani dengan semua materi yang diberikan oleh ibu guru di sini. Lalu ada sentra P5, anak-anak bisa berkesenian ya, seperti tadi dilihat membatik, nah seperti itu. Terus kemudian ada beberapa sentra-sentra dilengkapi dengan beberapa ekskul. Nah, ekskul kami sangat banyak, yang pasti ya ada drum band, ada modeling, ada menyanyi, ya, ada seni kaligrafi juga. Terus kemudian beberapa ada tahfidz. Nah, itu semua yang memang diminati oleh anak-anak seperti itu. Jadi kita setiap tahunnya alhamdulillah terus bertambah ya. Jadi awalnya kami membuka itu 4 kelas. Ya, setelah itu setiap tahunnya naik 5 kelas dan tahun ini kita 6 kelas. Jumlah siswa, jadi kita kan sistem sentra. Jadi dalam setiap sentra kita itu bisa sekitar 20-an anak dengan 2 penanggung jawab sentra gitu. Jadi kalau di rata-rata itu berarti sekitar 250 lebih ya totalnya. Untuk tahun lalu yang lulus itu ada sekitar 70-an siswa itu untuk kelompok B dan kelompok PAUD-nya. Untuk prestasi sekolah, jadi kami banyak sekali ya, guru-guru kami pun adalah menjadi guru berprestasi sekota Semarang. Dan yang terbaru banget kemarin, kami meraih juara 2 itu sekolah ramah anak sekota Semarang gitu. Karena kami memang dengan program kami yang terkonsep, terus kemudian dengan penanganan ke anak-anaknya juga tadi bisa dilihat ya, anak di sini itu beraneka ragam dan beraneka pula untuk penanganannya. Kalau di gurunya dan di sekolahnya juga meraih prestasi, yang pasti untuk anak-anaknya juga banyak banget prestasi yang diraih. Seperti kita pernah meraih juara drum band sekota Semarang, waktu itu yang diadakan oleh Transmart ya, waktu itu diadakan oleh Transmart. Terus kemudian kita juga siswa kami di homeschooling itu juga meraih juara 1 nasional ya untuk program modeling ya. Jadi program homeschooling ini adalah sekolah, basicnya adalah fleksibel. Kami memberikan layanan ini karena untuk anak-anak yang mereka itu punya banyak kegiatan, sehingga kadang-kadang itu sering izin atau orang tuanya juga sering keluar kota, keluar negeri. Nah, anak-anak ini mereka diberikan layanan pendidikan fleksibel sekali. Bagi yang mau hari itu online boleh, bagi yang mau hari itu masuk offline bertemu temannya juga bisa. Jadi belajar di kami itu bisa di mana saja dan kapan saja.
Dalam semangat Hari Kartini, YBM PLN UIK Tanjung Jati B menyalurkan bantuan kepada duafa, penyandang disabilitas, lansia, dan guru ngaji di sekitar Jepara. General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Doni Okniza, menegaskan bahwa semangat Kartini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. PLN UIK Tanjung Jati B menyalurkan 14.000 paving blok faba untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan 2 madrasah di Jepara. Lewat program padat karya, PLN tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Doni Okniza, mengemukakan bahwa faba kini menjadi salah satu sumber manfaat untuk pembangunan, pendidikan dan ekonomi lokal. Dalam semangat Hari Kartini, Sri Kandi PLN UIK Tanjung Jati B menggelar pelatihan public speaking, membekali perempuan untuk siap memimpin. Selain itu, safety quiz juga dilaksanakan untuk memperkuat budaya K3. PLN UIK Tanjung Jati B turut berperan sebagai penggerak kepedulian dan profesionalisme untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berkelanjutan.